Halo penonton YouTube yang berbahagia. Kita bertemu dalam menguak kisah Hayati dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan karya atau buah pena dari Hamka. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan karya sastra berbentuk roman fiksi berjenis novel kolektif. Novel kolektif ini merupakan novel yang sangat sulit dan sukar dipahami karena dia banyak seluk-beluknya. Dia tidak hanya mementingkan jalan cerita, tetapi memperhatikan cerita dari masyarakat dan unsur antropologis maupun unsur sosiologis. Hayati di dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menjalin kasih dengan Zainuddin. Zainuddin anak Makassar, berbako di negeri Batipuah. Hubungan dia tidak mendapat restu dari Mama Hayati maupun masyarakat Nagari Batipuah, khususnya bagi pemuda-pemuda yang merasa terkalahkan, sehingga dinyatakan negeri bagikan tak berpenjaga. Alhasil hubungan Hayati dengan Zainuddin tidak berlanjut. Mama Hayati meminta Zainuddin untuk pergi dari Nagari Batipuah. Sekarang kita bisa melacak jejak-jejak yang dituangkan di dalam kisah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Hayati merupakan darah Nagari Batipuah yang sangat cantik, keturunan bangsawan Kamanakan Datuk Rangkai Marajo. Rumahnya bergonjong 4, berbaris di halamannya rangkian, menunjukkan dia keturunan bangsawan. Tempat rumah Hayati itu sekarang mungkin secara fisik kita tidak menemui kembali. Karena mengapa? Lokasi atau rumahnya itu sudah berubah fungsi dan sudah direhab, dijadikan sebuah panti asuhan Muhammadiyah Batipuah dengan status tanah hibah. Panti ini didirikan 1999. Bekas rumah Hayati ini dihuni oleh para Hayati muda, yaitu anak panti. Hayati yang di dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menurut masyarakat Batipuah itu adalah Rasyidah, sebab mereka berpendapat dan menyatakan Zainuddin yang dimaksud itu adalah si penulis novel, pernah menjalin hubungan percintaan remaja mereka dengan Rasyidah. Jadi menurut masyarakat Rasyidah itulah Hayati, Zainuddin itu adalah Hamka. Rasyidah menjalin hubungan atau Zainuddin berhubungan pacaran dengan Hayati lebih banyak dengan berkirim surat. Tapi hubungan mereka walaupun berkirim surat tetap tak elok dipandang adat. Di masyarakat Minangkabau, orang berpacaran tersebut disebut dengan istilah baintayan. Hubungan mereka kandas. Kemudian dalam novel Hayati itu meninggal dengan tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sewaktu akan pulang ke negerinya Batipuah. Tapi bagi masyarakat menyatakan tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah tenggelamnya kisah cinta Hamka di Nagari Batipuah, yang mana Rasyidah atau Hayati tersebut meninggal dengan lantaran uzur usianya dan berkubur pas di belakang panti asuhan Muhammadiyah sekarang. Kalau dulu tentu di belakang rumahnya. Pusara ini sering disinggahi para penjara-penjara pecinta novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemudian
bukti tempat Zainuddin mengajar mengaji, yaitu di Surau Nagari Batipua, yang sekarang masuk sebagai situs cagar budaya. Kembali kita sejenak melihat pusara dari Hayati, sungguh sangat miris sekali karena masih belum terawat. Dia membutuhkan uluran-uluran tangan kita untuk melestarikan secara dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemudian tempat ucapan terakhir atau perpisahan Hayati dengan Zainuddin yang digambarkan dalam novel itu bernama Puncak Palapihan atau Pendakian Palapihan. Disitulah mereka mengucapkan kata perpisahan dengan saling menjaga ketulusan cinta mereka, tapi janji sumpah hanya tinggal sumpah. Yang Hayati dalam novel memang dijodohkan mamanya dengan Ajis keturunan bangsawan juga. Alhasil hubungan mereka juga tidak langgeng, berakhir dengan kematian Ajis dengan hiperdosis minum obat, sementara Hayati meninggal dalam kecelakaan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, surau tempat Zainuddin itu mengajar mengaji sampai sekarang masih dipergunakan juga oleh masyarakat Nagari Batipu sebagai tempat mengaji. Demikianlah menurut tafsiran saya tentang kisah Hayati berdasarkan pendapat para masyarakat yang tua-tua Nagari Batipu. Dalam pemahaman sastra dikenal dengan lisensi politika. Jadi pembaca, pendengar mau percaya atau tidak, fakta masyarakat berbicara nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.